Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan kembali membagikan sebuah cerita dengan judul Suami bawa selingkuhan ke rumah mertua, istri sengaja bawa penghulu. Lintang sengaja membeli kue tar yang besarnya sedang. Dirinya juga sudah menyiapkan hadiah untuk ibu mertuanya. Hari ini adalah ulang tahun wanita yang melahirkan suaminya tersebut. Dia bahkan sengaja mengajukan cuti. Suaminya, Ardi, tidak tahu bahwa Lintang cuti. Bahkan suaminya justru menyuruh istrinya tersebut tak usah datang ke rumah ibunya hari itu. Karena katanya, tahun ini ibunya tak merayakan ulang tahunnya. Kalau mau pergi ke sana, dia menyarankan akhir pekan ini saja, bareng sama dia. Meski sering mendapat perlakuan buruk dari mertuanya, Lintang tetap menyayangi mertua dan kakak iparnya tersebut. Mungkin karena dirinya sudah yatim piatu. Jadinya dia merasa mereka adalah bagian dari keluarganya. Di tahun-tahun sebelumnya, mertua dan kakak iparnya selalu menghina hadiah yang diberikan Lintang. Katanya, barang-barang itu murahan. Padahal Lintang sudah berusaha membelikan barang kesukaan ibu mertuanya meski harganya mahal. Sambil menyetir mobil, Lintang tersenyum-senyum sendiri. Pasti ibunya kaget dan bahagia dengan surprise yang telah dia siapkan. Namun siapa sangka, justru bukan ibu mertuanya yang merasa surprise, tapi dirinya lah yang dibuat terkejut oleh ibu mertuanya juga suaminya. Siapa sangka, ternyata ibunya merayakan ulang tahunnya di kebun belakang rumahnya. Bukan itu saja, suaminya, Ardi, juga terlihat di samping mertua dan kakak iparnya. Yang membuat Lintang kesal dan terkejut, di samping Ardi berdiri seorang wanita cantik yang menggandeng tangan suaminya dengan sangat mesra. Hati Lintang mendadak panas. "Mas, katamu ibu tidak merayakan ulang tahunnya tahun ini. Lalu ini apa? Kenapa aku tidak diundang?" Lintang berjalan mendekat, lalu menarik tangan suaminya dengan kasar. Dia tak suka wanita asing bergelayut manja di lengan suaminya. Kirain Nak Lintang gak bisa hadir di ulang tahun ibu. Kata Ardi katanya kamu sibuk. Sudah sini Nak, gak usah dimarahi suamimu, kan gak enak sama kerabat kita. Ibu mertua Lintang mendadak bersikap ramah. Dia merengkuh bahu Lintang dan menariknya agar berdiri di dekatnya. Kamu bawa apaan ini Lintang? Oh, kue tar ya, sama hadiah buat ibu gitu? Harusnya gak usah repot-repot gitu deh. Kakak ipar menyambar bawaan yang masih dipegang oleh Lintang. Entah kena angin apa, ibu dan kakak iparnya mendadak baik dan ramah. Namun Lintang tak peduli dengan semua itu. Dia merasakan ada berbagai macam keganjilan. Lintang melirik tajam ke arah wanita yang tadi menggandeng lengan suaminya dengan mesra. "Dia siapa, Mas? Kok kalian tampaknya akrab banget? Aku kok gak kenal ya?" "Dia ini Tuti, sepupunya Ardi." Belumlah Ardi menjawab dan baru membuka mulutnya, ibu mertuanya sudah mendahului. Tuti mengulurkan tangan, mengajak berkenalan. Namun Lintang hanya membuang muka, tak membalas uluran tangannya. Dia benar-benar tak suka terhadap gadis yang dandanannya menor tersebut. Keganjilan demi keganjilan dirasakan Lintang. Apalagi saat tamu sudah semuanya pergi dan jam sudah menunjukkan jam 9 malam.
Tapi Tuti masih saja tak pulang. "Tuti kok nggak pulang, Mas?" "Dia menginap di rumah ibu. Rencananya dia tinggal di sini untuk sementara," jawab Ardi. "Loh, ngapain tinggal di sini? Memangnya dia nggak punya rumah, belum menikah?" Lintang tampak waspada dengan pertanyaannya. Ardi hanya menggedikkan bahunya. Dia pura-pura tidak tahu. "Entahlah, aku mau tidur ngantuk." Ardi mengalihkan pembicaraan dan mendahului masuk ke kamar yang biasa mereka gunakan saat pulang ke rumah mertuanya. Lintang memang merasakan berbagai keanehan, apalagi tatapan suaminya ke wanita itu tampak berbeda. Namun dia berusaha menepis berbagai kecurigaannya, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur. Saat jam di dinding kamar menunjukkan pukul 1 pagi, Lintang terbangun. Dan betapa kagetnya dia ketika tak menemukan suaminya di sampingnya. Dia pun berniat ke kamar mandi dan mencari suaminya, Ardi. Namun, perempuan itu hanya bisa membeku ketika melihat pemandangan di depannya. Tampak suaminya dan Tuti sedang bermesraan. Mereka berpelukan di depan kamar yang ditempati sepupunya tersebut. Lalu keduanya pun masuk ke dalam kamar tersebut. Hati Lintang sakit sekali, darahnya mendidih. Dengan diliputi kemarahan, dia menggedor kencang pintu kamar sepupunya tersebut. "Mas, keluar kamu! Aku tahu kamu di dalam. Keluar kamu!" teriak Lintang, membangunkan hampir seluruh penghuni rumah. "Ada apa ini? Kenapa kamu kok berisik banget malam-malam begini, Lintang?" "Bu, Mas Ardi main gila dengan sepupunya sendiri," ucap Lintang menatap ke wajah ibu mertuanya. "Kamu jangan ngaco deh. Jadi istri kok nggak tahu diri banget, malah menuduh suami sendiri dengan fitnah keji." Kakak iparnya malah menyudutkannya. Hati Lintang langsung merasa kecewa. Dia tak menyangka ipar yang selama ini sudah dibantu finansialnya malah justru memojokkannya. Apa karena dia hanya orang lain dan Ardilah adiknya? Jadi walaupun salah tetap dibelanya. "Buka Ardi, aku tahu kamu di dalam." Lintang tambah kencang menggedor pintu di depannya. Pintu kamar pun terbuka. Tampak Tuti dengan wajah sedikit pias. Wanita itu mengenakan baju tidur tipis. "Ada apa sih, Lintang? Aku ini nggak main gila. Cuma tadi Tuti teriak minta tolong karena katanya ada tikus di kamar. Makanya aku berusaha menolongnya," ucap Ardi dengan wajah tanpa berdosa. "Duh, dasar istri aneh, ada-ada saja buat keributan. Kalau mau bikin rumah nggak tenang, kenapa coba menginap di sini?" Kakak ipar Lintang menatap sinis. Dia pun berlalu menuju kamarnya. "Kamu itu loh hati-hati menuduh suamimu sendiri. Jadi istri tuh harus tahu diri dan sadar diri." Ibu mertuanya malah nyerocos mengomeli Lintang. Berbagai ucapan menyakitkan keluar, sementara Ardi hanya berwajah masam sambil kembali ke kamarnya. Saat itu Lintang benar-benar merasa menjadi bulan-bulanan. Kenapa dia yang dihakimi? Bukankah sudah jelas-jelas suaminya yang salah? Malam itu, Lintang duduk di ruang tamu rumahnya. Dia menatap hampa layar ponsel yang menunjukkan foto suaminya Ardi bersama seorang wanita, yaitu Tuti. Pose mereka ibarat kekasih. Foto itu dikirim oleh orang suruhannya. Sekarang Lintang tahu pasti bahwa Tuti adalah mantan suaminya. Dan keluarga Ardi telah membodohinya. Mereka bersekongkol. Jadi apa yang dilihatnya malam itu ternyata benar-benar terjadi. Dan kini dia sudah mempunyai bukti kuat. Meski Ardi bersikeras mengatakan Tuti sebagai sepupunya,
tapi Lintang sudah menemukan kebenarannya. Sebuah pesan kembali menyambangi ponselnya. "Mereka sekarang sedang bersama di rumah ibu mertuamu," ucap pesan singkat tersebut. Untuk sesaat, Lintang menarik napas panjang, lalu menutup ponselnya. Kini dia sudah benar-benar bisa menahan emosinya, tidak meledak-ledak seperti sebelum-sebelumnya. Ia bahkan tidak menangis dan tidak lagi kecewa. Masa itu sudah lewat. Kali ini ia hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cara elegan. Ia pun meraih dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sejak beberapa minggu lalu. Surat perceraian yang sudah ditandatanganinya. Ardi memang sudah semingguan ini tidak pulang ke rumah. Suaminya beralasan ingin menjenguk ibu. Pagi itu, Lintang langsung datang ke rumah mertuanya dengan langkah yang sangat tenang. Dia membawa 2 orang saksi dan seorang penghulu yang telah disewanya khusus untuk hari itu. Suasana rumah mertuanya tampak normal, tetapi hati Lintang sebenarnya sudah diliputi dengan amarah yang berusaha ditahan-tahannya. Benar, meski dia sudah berusaha kuat, tapi tetap saja sebuah pengkhianatan menimbulkan luka yang dalam. Saat mengetuk pintu, ia melihat Ardi keluar. Ardi terkejut setengah mati. Di belakangnya, Tuti yang berniat bergelayut manja ke Ardi langsung berdiri canggung dengan wajah pucat. "Lintang, ada apa ini? Siapa mereka?" tanya Ardi sedikit gugup. Lintang tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan kebahagiaan kalian tidak terganggu, Mas," jawabnya pendek. Lalu Lintang tersenyum. "Kalian mau menikah kan? Bukankah dia sepupumu? Tapi aku tahu kok, kalian itu sebenarnya lebih dari itu. Bukankah dia itu adalah mantanmu ya, Mas?" Ibu mertua yang baru keluar dari dapur langsung melangkah ke depan dengan raut bingung. "Apa maksudmu, Lintang? Dan apa-apaan ini? Siapa mereka itu?" Dengan tenang, Lintang tak menanggapi ucapan mertuanya. Dia justru menyerahkan dokumen perceraian kepada Ardi. "Aku tidak bisa menjadi istri yang baik jika kamu terus berbohong, Mas. Jadi hari ini aku bebaskan kamu. Penghulu ini aku bawa untuk menikahkanmu dengan dia, agar kamu tidak lagi bermain di belakangku. Sudahi jinah kalian, tidak takut apa sama dosa." Ardi membeku, wajahnya merah padam. Sementara Tuti hanya bisa menunduk. Dia tidak berani berbicara. Mungkin sadar kali, dia adalah sosok yang tidak diinginkan keberadaannya. Dan dia adalah pelakor. "Ini tidak perlu, Lintang. Kamu jangan bertindak bodoh," sahut ibu mertua mencoba melerai. "Maaf, Bu. Jangan pura-pura lagi tidak tahu terus. Dan camkan ini ya. Ini bukan hanya tentang aku dan Mas Ardi saja. Tapi perlu kalian tahu, bantuan finansial yang selama ini aku berikan untuk keluarga ini akan berhenti mulai hari ini, mulai detik ini. Ingatlah, aku bukan tempat bergantung kalian lagi," kata Lintang. Suaranya sangat tegas. Cukup sudah dia menjadi sapi perah dan gadis bodoh yang rela diselingkuhi dan dibohongi terus-terusan. Mertua dan kakak iparnya terperangah. Mereka tahu Lintang yang bekerja keras selama ini menopang kebutuhan keluarga Ardi. Tanpa bantuannya, mereka kehilangan sumber penghidupan utama. Ardi mencoba berbicara, tetapi Lintang sudah mengangkat tangan, menghentikannya. Lintang justru melemparkan foto-foto mesra Ardi dan Tuti di berbagai tempat, termasuk di teras rumah ibu mertuanya. "Camkan, mulai hari ini aku ingin hidupku bebas dari kebohongan dan beban yang bukan tugasku.
Hidup kalian bukan tanggung jawabku lagi, ujar Lintang mantap. Nah, anggap saja penghulu dan saksi ini adalah hadiah pernikahan kalian. Selamat ya mas, semoga kalian langgeng, ucap Lintang tersenyum sinis. Sebelum dia benar-benar melangkah keluar, meninggalkan penghulu dan saksi di dalam rumah, ibu mertuanya berteriak, "Kamu jangan jadi menantu durhaka, Lintang. Kamu benar-benar istri durhaka. Bulan ini kamu belum memberi jatahku loh." Adik tak tahu diri, kakak iparnya teriak-teriak. Dia mengejar langkah Lintang, menarik kasar baju Lintang. "Jatah? Kamu gak malu minta jatah sama orang lain? Mulai detik ini aku bukan adik iparmu, camkan itu." Lintang menepis tangan kakak iparnya yang tak tahu malu dan tak sopan. Dia melambaikan tangannya dengan sangat luwes, melempar senyum puas. Melihat keluarga Ardi yang tampak terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Perceraian pun akhirnya terjadi. Harta Gonogini dibagi rata. Namun itu bukan masalah bagi Lintang. Harta bisa dicari, namun ketenangan dan kebahagiaan hal itulah yang susah dicarinya. Sejak bercerai, Lintang membangun hidupnya kembali. Ia merasa lebih ringan dan lebih tenang. Sementara itu, Ardi dan keluarganya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang selama ini menjadi penopang mereka, baik secara finansial maupun moral. Apa akhirnya Tuti dan Ardi menikah? Ya, mereka memang akhirnya menikah, bukan di hari Lintang membawakan penghulu dan saksi, namun beberapa bulan kemudian sejak kejadian itu. Namun siapa sangka, ternyata apa yang kita tanam itulah yang harus dipetik. Tuti bukanlah istri yang mau dijadikan sapi perah, bukan istri yang penurut seperti Lintang. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan panas, belum lagi ibu dan kakak ipar Ardi yang suka ikut campur. Kondisi ekonomi mereka pun akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya, sementara kehidupan Lintang lebih baik. Memang ada masanya kita harus melepaskan sesuatu jika sesuatu itu hanya membuat kita sakit dan sesak. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini, semoga bermanfaat. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.